Kebayang nggak sih sebuah kota jadi senjata? Beneran, ini bukan film. Hari ini kita bakal flashback ke masa-masa genting pasca Perang Dunia Kedua di Indonesia. Ada cerita luar biasa nih, tentang gimana sekelompok pejuang yang, ya bisa dibilang modal nekat, kalah jumlah, kalah senjata, tapi bisa nahan pasukan modern. Rahasianya bukan senapan canggih, tapi jalanan, ganggang sempit, bahkan kebun-kebun di sekitar mereka. Gimana caranya peta bisa menangin perang? Kedengarannya aneh ya, masa iya selembar kertas bisa lebih mematikan dari senapan mesin? Tapi, jawabannya ada, tepatnya di kota Medan. Di sana ada sebuah konflik bersejarah yang jadi bukti nyata, tahu ngerti medan pertempuran itu bisa membalikan keadaan yang paling mustahil sekalipun. Oke, kita coba teleportasi dulu nih. Bayangin, kita ada di Medan tahun 1945. Di belahan dunia lain, orang-orang lagi ngerayain akhir Perang Dunia Kedua. Tapi di sini, suasananya beda banget, tegang. Karena ada konflik baru yang siap meledak. Dan kota Medan, tanpa sadar, bakal jadi panggung buat pertempuran yang brutal. Dan ini bukan pertempuran sehari dua hari loh. Konflik ini, yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area, meletus bulan Oktober 1945 dan apinya terus berkobar sampai awal tahun 1947. Bayangin, hampir 2 tahun, kota ini jadi saksi perjuangan yang gak ada habisnya. Benar-benar ujian ketahanan yang luar biasa buat semua pihak yang terlibat. Nah, ini dia nih yang bikin ceritanya makin seru. Coba kita lihat siapa lawan siapa. Di satu sisi, ada para pejuang kita, laskar-laskar rakyat. Semangatnya sih membara, tapi senjatanya ya seadanya banget. Di sisi lain, pasukan sekutu dan Nica, profesional, terorganisir, senjatanya modern. Kalau di atas kertas, ya udah jelas siapa pemenangnya kan? Harusnya pertempuran ini selesai cepat, tapi kok para pejuang ini bisa bertahan? Gimana caranya? Jawabannya, ternyata bukan di senjata mereka. Bukan. Tapi pada sesuatu yang jauh lebih fundamental. Para pejuang kita ini punya sekutu. Sekutu yang nggak kelihatan, tapi kuat banget. Apa itu? Ya, kota Medan itu sendiri. Mereka berhasil mengubah setiap sudut kota, setiap gang, jadi senjata. Dan yang ironis, justru desain kota peninggalan Belanda yang malah jadi keuntungan buat para pejuang. Bayangin, pusat kotanya kan rapi tuh, gedung-gedung besar. Tapi dikelilingi sama pemukiman warga yang padat banget. Hasilnya? Labirin raksasa, penuh jalan sempit, gang buntu. Buat musuh, ini mimpi buruk. Tapi buat para pejuang kita, ini adalah arena bermain mereka. Tempat yang sempurna buat sembunyi, nyergap, terus puff, ngilang tanpa jejak. Jadi, kalau pasukan sekutu itu ibaratnya cuma bisa lewat jalan tol, jalan-jalan utama buat mindahin pasukan dan logistik, nah para pejuang kita ini menguasai jalan tikusnya. Semua gang sempit, jalan-jalan kecil itu jadi jalur cepat mereka. Buat apa? Buat melancarkan serangan kilat ke target, terus kabur lagi lewat jalur itu, sebelum musuh sadar apa yang terjadi. Tapi pertempurannya nggak cuma di dalam kota aja. Medan ini dikelilingi sama perkebunan yang luas banget. Ada kebun tembakau, sawit, karet, dan kebun-kebun ini fungsinya jadi apa? Jadi markas besar yang aman. Semacam safe house raksasa buat para gerilyawan. Dari sinilah mereka bisa atur strategi, latihan, bahkan nyelundupin senjata lewat sungai dan kanal. Bener-bener di bawah hidung musuh. Oke, jadi sekarang kita udah dapat gambaran petanya kan? Ada kota yang padat, ganggang sempit yang kayak labirin, plus perkebunan luas yang jadi halaman belakang. Nah, sekarang bagian paling kerennya. Gimana para pejuang ini mengubah semua pengetahuan geografi itu jadi strategi perang yang cerdas dan mematikan. Disinilah letak kejeniusan mereka. Coba deh kita pecah satu-satu. Pemukiman padat itu bukan lagi cuma tempat tinggal, tapi jadi benteng kamuflase alami. Ganggang sempit bukan cuma jalan biasa, tapi jadi jalan tol pribadi mereka buat serangan kilat. Perkebunan di pinggiran itu jadi markas aman buat mundur dan nyusun rencana baru. Bahkan sungai loh diubah jadi jalur logistik rahasia. Keren banget kan? Setiap elemen geografi dimanfaatin, punya perannya masing-masing. Taktik andalan mereka ini namanya pukul dan lari atau hit and run. Tapi jangan salah, ini bukan serangan asal-asalan ya. Ini tuh kayak seni perang kota yang butuh presisi tinggi. Para pejuang ini hafal mati setiap jengkal kota. Mereka tahu persis di mana musuh lengah, kapan waktu yang pas buat nyerang. Dan yang paling penting, mereka tahu jalan kabur mana yang paling cepat buat ngilang di antara ganggang sempit sebelum musuh sempat nembak balik. Jadi, apa sih inti dari semua cerita ini? Pelajaran paling penting dari pertempuran Medan Area ini sebenarnya simpel tapi dalam banget. Kalau kekuatan senjata nggak seimbang, geografi bisa jadi penyeimbangnya. The Great Equalizer. Dan yang bikin ini spesial? Ini bukan murni pertempuran kota, bukan juga murni perang gerilya di desa.
Kehebatan para pejuang medan itu adalah kemampuan mereka buat menggabungkan dua dunia ini. Mereka bisa jadi petarung urban di jalanan kota, pas siang hari, malamnya mereka udah jadi gerilyawan di tengah kebun. Kombinasi inilah yang bikin perlawanan mereka liar banget, susah banget buat ditumpas. Pada akhirnya, ya, semua kembali ke satu hal ini. Kondisi geografis medan yang unik itu ngasih kesempatan buat para pejuang buat ngegabungin perlawanan di kota sama gerilya di luar kota. Inilah yang bikin pertempuran medan area bisa bertahan begitu lama, padahal mereka ngelawan kekuatan militer sekutu yang jauh lebih unggul. Geografi jadi kunci daya tahan mereka. Kisah dari Medan ini benar-benar ngajarin kita buat ngeliat lingkungan sekitar kita dengan cara yang beda dengan mata seorang ahli strategi. Jadi, coba deh sekarang, lihat sekeliling kalian, di kota tempat kalian tinggal, di lingkungan rumah, atau bahkan di kamar kalian sekarang. Coba pikirin, ada nggak keuntungan tersembunyi yang bisa dimanfaatin? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget.